Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sebuah inovasi yang telah mengubah cara kita memahami dan menganalisis dunia di sekitar kita. Di era informasi yang semakin berkembang ini, SIG berfungsi sebagai jembatan antara data geografis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi komputer, SIG memungkinkan kita untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berkaitan dengan objek, fenomena, atau peristiwa yang memiliki lokasi tertentu di permukaan bumi. Dalam narasi ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam tentang komponen, fungsi, dan aplikasi SIG, serta peran penting penginderaan jauh dalam mendukung sistem ini. SIG terdiri dari 5 komponen utama yang saling terkait, yang masing-masing memiliki peran penting dalam keseluruhan sistem. Pertama, perangkat keras menjadi fondasi dari SIG. Ini mencakup komputer yang digunakan untuk memproses data, perangkat penyimpanan untuk menyimpan informasi, serta perangkat input/output yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Tanpa perangkat keras yang memadai, SIG tidak akan dapat berfungsi secara optimal. Kedua, perangkat lunak adalah komponen yang tidak kalah penting. Program-program ini dirancang untuk mengatur, menganalisis, dan menampilkan data geografis. Ada berbagai jenis perangkat lunak SIG yang tersedia, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks, tergantung pada kebutuhan pengguna. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk membuat peta, melakukan analisis spasial, dan menghasilkan visualisasi yang menarik dari data yang ada. Ketiga, data itu sendiri adalah inti dari SIG. Data geografis dapat diambil dari berbagai sumber, seperti peta tradisional, citra satelit, data GPS, dan data sensus. Kualitas dan akurasi data sangat mempengaruhi hasil analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah terbaru dan relevan. Keempat, manusia adalah komponen yang tidak boleh dilupakan. Pengguna SIG, baik itu ilmuwan, perencana kota, atau pengambil keputusan, berperan dalam merancang, mengelola, dan menggunakan sistem ini. Keterampilan dan pemahaman pengguna terhadap SIG sangat berpengaruh pada efektivitas analisis yang dilakukan. Dengan pelatihan dan pengalaman yang tepat, pengguna dapat memaksimalkan potensi SIG untuk mendukung keputusan yang lebih baik. Terakhir, metode mencakup prosedur dan teknik yang digunakan untuk analisis dan interpretasi data geografis. Metode ini meliputi pengolahan data, analisis spasial, dan pemodelan yang memungkinkan pengguna untuk menggali lebih dalam informasi yang ada. Dengan menggunakan berbagai metode ini, pengguna dapat menemukan pola, tren, dan hubungan yang mungkin tidak terlihat dengan metode analisis tradisional. Salah satu teknik penting yang terkait dengan SIG adalah penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah proses memperoleh informasi tentang objek atau fenomena tanpa melakukan kontak fisik langsung. Dalam praktiknya, teknik ini sering memanfaatkan sensor yang dipasang pada satelit, pesawat terbang, atau drone untuk merekam energi yang dipancarkan atau dipantulkan dari permukaan bumi. Dengan menggunakan penginderaan jauh, kita dapat mengumpulkan data yang luas dan mendetail tentang berbagai aspek lingkungan. Teknologi utama dalam penginderaan jauh, seperti satelit, memainkan peran yang sangat signifikan. Satelit menyediakan citra resolusi tinggi dari seluruh dunia, memungkinkan pemantauan lingkungan, perubahan iklim, dan sumber daya alam secara efektif. Dengan informasi yang diperoleh dari satelit, kita dapat mendeteksi perubahan yang terjadi di permukaan bumi, seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan perubahan tutupan lahan. Data ini sangat penting untuk memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan untuk merencanakan strategi mitigasi yang tepat. Di sisi lain, drone menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengumpulan data. Dengan kemampuan untuk terbang rendah dan mengakses area yang sulit dijangkau, drone dapat mengumpulkan data dengan resolusi sangat tinggi. Ini sangat cocok untuk pemetaan detail dan pemantauan lokal. Misalnya, dalam bidang pertanian, drone dapat digunakan untuk memantau kesehatan tanaman, hasil panen, dan penggunaan air secara lebih efisien. Dengan informasi yang akurat,
petani dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Peran penting satelit dan drone dalam pemantauan lingkungan tidak dapat diabaikan. Mereka digunakan untuk mendeteksi berbagai fenomena, mulai dari perubahan iklim hingga bencana alam. Dalam situasi bencana, seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, alat ini dapat dengan cepat memetakan area yang terkena dampak. Informasi ini sangat berharga untuk tim penyelamat dan pemerintah dalam merencanakan respons yang tepat dan cepat. SIK dan penginderaan jauh juga memberikan banyak manfaat dalam konteks perencanaan kota dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam perencanaan kota, SIK membantu merancang tata ruang yang lebih baik dengan menganalisis pola penggunaan lahan, transportasi, dan infrastruktur. Dengan memahami hubungan spasial antara berbagai elemen, perencana dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan efisien. Dalam pengelolaan sumber daya alam, SIK memungkinkan pemantauan dan analisis yang lebih baik terhadap sumber daya yang ada. Misalnya, dalam pengelolaan hutan, SIK dapat digunakan untuk memantau kesehatan hutan, mendeteksi penebangan liar, dan merencanakan upaya konservasi. Dengan informasi yang akurat, pengelola sumber daya dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, SIK juga berperan dalam mitigasi bencana. Dengan kemampuan untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu, SIK memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses lingkungan yang terjadi. Ini membantu dalam merencanakan tindakan pencegahan dan respons yang lebih baik terhadap bencana alam. Misalnya, dalam menghadapi risiko banjir, SIK dapat digunakan untuk menganalisis pola curah hujan, kondisi tanah, dan penggunaan lahan untuk mengidentifikasi daerah yang paling rentan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, kita juga dapat berharap akan muncul lebih banyak aplikasi inovatif dari SIK di masa depan. Dengan kemajuan dalam kecerdasan buatan, analisis data besar, dan teknologi sensor, kita akan dapat mengumpulkan dan menganalisis data geografis dengan cara yang lebih efisien dan akurat. Ini akan membuka peluang baru untuk penelitian, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. SIK dan penginderaan jauh bukan hanya alat, tetapi juga merupakan bagian integral dari cara kita memahami dunia. Dengan memanfaatkan teknologi ini, kita tidak hanya dapat melihat peta, tetapi juga dapat memahami dinamika kompleks yang terjadi di baliknya. Melalui analisis yang mendalam, kita dapat menemukan pola dan hubungan yang mungkin tidak terlihat dengan cara lain. Ini memberikan kita wawasan yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh lingkungan dan masyarakat kita. Dalam konteks global, SIK dan penginderaan jauh juga berkontribusi pada upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan menyediakan data yang akurat dan relevan, kedua alat ini membantu dalam merencanakan dan melaksanakan strategi yang mendukung keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan penurunan biodiversitas, SIK menjadi alat yang sangat berharga dalam mencari solusi yang efektif. Pada akhirnya, sistem informasi geografis dan penginderaan jauh adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya saling melengkapi dan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dunia yang kita tinggali. Dengan memahami dan memanfaatkan teknologi ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Setiap data yang kita kumpulkan, setiap analisis yang kita lakukan, dan setiap peta yang kita buat adalah langkah menuju pemahaman yang lebih baik tentang hubungan kita dengan lingkungan dan satu sama lain. Melalui SIK, kita memiliki kesempatan untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih luas. Dan dengan itu, kita dapat berkontribusi pada perubahan positif yang kita inginkan.